Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya lagi melinting dulu ya. Ini adalah tembakau racikan. Seperti biasa ya, salam tingwis semuanya. Semoga sehat selalu. Jadi hari ini saya akan ngasih tahu ada beberapa karakter yang ada di dalam tembakau itu sendiri. Jadi sebelum menjelaskan tentang karakter tembakau itu sendiri, saya akan melinting terlebih dahulu ya teman-teman. Wow, ini adalah tembakau racikan saya, Adventure Blade. Oke ya teman-teman, jadi karakter yang ada di dalam tembakau yang saya ketahui itu sebenarnya ada 5 ya teman-teman. Yang pertama yaitu dari segi warna, yang kedua adalah dari segi pegangan, kemudian yang ketiga adalah dari segi rajangan, yang keempat itu adalah dari segi bau, yang terakhir yaitu dari segi rasa. Oke, jadi bagaimana untuk yang pertama? Jadi yang pertama itu adalah dari segi rajangan. Jadi rajangan tembakau itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi seperti ini. Contoh tembakau ini. Ini adalah rajangannya termasuk tergolong rajangan yang besar ini. Ya, seperti ini rajangan besar. Kemudian jika dibandingkan dengan tembakau Dharmawangi ya, ini itu beda jauh ya. Ini seperti ini. Jadi rajangannya pun besar yang ini yang kecil. Jadi rajangan itu juga akan berpengaruh ya terhadap masing-masing selera juga. Jadi untuk rajangan itu juga diminati oleh banyak orang, tapi semua itu tergantung selera. Jadi rajangan itu bermacam-macam ya, ada yang besar, ada yang kecil, tapi tergantung kalian yang sukai. Jadi rajangan tembakau itu juga berpengaruh pada selera orang-orang ya, seperti tadi itu. Oke, kemudian untuk yang kedua, karakter yang kedua itu adalah dari segi warna. Kenapa segi warna? Karena dalam segi warna untuk tembakau itu sendiri itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ada gayo hijau seperti ini ya, ini warna hijau. Kemudian yang tadi itu Dharmawangi seperti ini. Kemudian untuk tembakau Lamsi yang merah seperti ini sudah berbeda ya teman-teman. Atau mungkin ada juga tembakau Paksi, nah seperti ini yang seperti ini ya, beda. Jadi warna itu juga berbeda. Kadang itu juga sangat penting bagi para pengeblend, karena untuk mencocokkan warna agar warnanya itu tidak crash atau tidak melorot atau tidak ngedop itu sangat perlu sekali dalam meninjau segi warna. Oke, jadi karakter yang kedua adalah warna. Kemudian untuk karakter yang ketiga, sebentar saya lupa ini. Oke, jadi untuk karakter yang ketiga yaitu dari segi pegangan. Karena apa? Karena pegangan itu juga sangat penting ya, apalagi bagi para pecinta tembakau atau mungkin untuk penyimpanan dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek itu sangat penting. Jadi pegangan tembakau itu sangat penting. Dipegang seperti ini itu lembab atau kering. Karena ada juga tembakau itu dalam keadaan lembab dan juga ada dalam keadaan kering. Jadi yang ketiga untuk karakter tembakau itu sendiri itu adalah di pegangan seperti ini, dipegang. Karena itu juga berpengaruh pada karakter rasa tembakau itu sendiri. Oke. Untuk yang keempat adalah Untuk yang keempat adalah bau. Kenapa bau? Karena bau itu juga akan mempengaruhi pada rasa tembakau itu sendiri. Jadi untuk mengetahui bau tembakau itu bisa mencium dengan yang lama, jangan sebentar. Jadi gini, seandainya ini tembakau ya, jadi ini hidung ditempelin dan dihisap panjang. Jadi jangan sebentar, karena itu akan ada perbedaan. Kadang ketika dicium itu ada rasanya, ada yang tipis, ada yang tebal,
Dan begitu pula ketika dihisap panjang, itu kalau yang bagus biasanya itu ketika dihisap panjang itu tidak ada putusnya. Tapi kalau yang kurang bagus itu biasanya cuma sebentar. Jadi ketika dihisap panjang itu ada putusnya. Jadi ketika dihisap lama gitu, itu masih terasa sampai akhir penghisapan. Tapi kalau yang kurang bagus itu cuma sampai tengah-tengah. Jadi itu di bau itu juga mempengaruhi dalam karakter rasa juga. Atau mungkin kalian bisa membedakan tembakau Tegal, Gunung, Sawah itu bisa di bau, atau mungkin di berbagai daerah itu juga bisa membedakan di bau. Tapi yang ori ya, kalau yang dari Sausin itu sudah beda lagi. Oke, bentar. Jadi untuk yang kelima adalah rasa. Nah, jadi seperti ini. Ketika untuk mengetahui karakter itu tembakau apakah itu ringan atau nendang atau soft, sedang atau lain-lain, itu bisa juga dirasakan dengan hisapan. Karena ada juga yang bilang, "Mas, tembakau ini ringan, Mas ini tembakonya berat, Mas ini hisapannya agak nyegrak, agak pahit, atau mungkin keluar gatalnya dan lain-lain." Itu di hisapan. Jadi yang terakhir itu adalah hisapan. Oke, jadi kesimpulannya untuk karakter tembakau atau karakter yang ada di dalam tembakau itu ada 5. Yang pertama adalah rajangan, ya. Kemudian yang kedua adalah warna. Kemudian yang ketiga adalah pegangan. Kemudian yang keempat adalah bau. Kemudian yang kelima adalah rasa. Jadi 5 ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan untuk menghisap dulu. Jadi cukup menggunakan karakter 5 itu, Anda bisa menganalisis tembakau itu sendiri. Bisa juga untuk dalam mengetahui apakah ini tembakau klaster pegunungan, atau Tegal, atau sawah, atau tanah kering, tanah basah. Itu nanti ada di masing-masing itu sendiri. Dari segi kalau rajangan enggak. Yang pertama adalah dari segi warna, kemudian bau, kemudian rasa, kemudian pegangan. Itu akan bisa membedakan klaster 3 itu sendiri, dari pegunungan, Tegal, sawah, atau berbagai daerah. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jadi itu pengalaman saya ketika saya berhubungan dengan konvensional. Oke. Wow, mantap. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman. Jangan menyerah, pantang mundur. Salam Tingwi.